Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cici Noventi, mahasiswi Stikes Hang Tuah Pekanbaru, Prodi S1 Kesehatan Masyarakat. Nah, kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal penting yang dilakukan dalam perencanaan dan evaluasi kesehatan. Yang pertama yang dilakukan adalah monitoring program kesehatan. Monitoring atau pemantauan merupakan suatu aktivitas yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang dilakukan. Nah, adapun tujuan dari pemantauan ini adalah yang pertama menjaga agar kebijakan yang sedang diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran. Yang kedua, menemukan kesalahan sedini mungkin sehingga mengurangi risiko yang lebih besar. Yang ketiga, melakukan tindakan modifikasi terhadap kebijakan apabila hasil monitoring mengharuskan untuk itu. Yang terakhir, dalam pemantauan diperlukan beberapa data. Adapun data yang digunakan adalah yang pertama, metode dokumentasi, yang kedua, survei, observasi, wawancara, campuran, dan FGD atau Focus Group Discussion. Yang ketiga adalah jenis-jenis pemantauan. Adapun jenis-jenis dari pemantauan adalah yang pertama kepatuhan, yang kedua pemeriksaan, yang ketiga akuntansi. Adapun yang keempat adalah eksplanasi dalam monitoring. Adapun pendekatannya yang pertama adalah akuntansi sistem sosial, eksperimen dalam monitoring. Adapun pendekatannya yang pertama adalah akuntansi sistem sosial, eksperimental sosial, akuntansi sosial, dan sintesis riset dan praktek. Penilaian program kesehatan. Penilaian program kesehatan adalah suatu cara belajar yang sistematis dari pengalaman yang dimiliki untuk meningkatkan pencapaian. Adapun jenis-jenis dari penilaian adalah yang pertama, penilaian pada tahap awal program. Yang kedua, penilaian pada tahap pelaksanaan. Yang ketiga, penilaian tahap akhir dari program. Adapun langkah-langkah dari penilaian program kesehatan adalah yang pertama, tahap penetapan tujuan penilaian. Yang kedua, melengkapkan tujuan dengan tolak ukur tertentu. Yang ketiga, mengembangkan model, rencana, dan program penilaian. Yang keempat, melaksanakan penilaian. Yang kelima, menjelaskan derajat keberhasilan yang dicapai. Yang keenam, menyusun saran-saran. Dan yang ketiga adalah desain program kesehatan. Adapun contoh dari desain program kesehatan adalah pelaksanaan UKS di sekolah. Menurut keputusan Menteri Kesehatan, usaha kesehatan sekolah adalah upaya terpadu lintas program dan lintas sektor dalam rangka meningkatkan kemampuan hidup bersih dan sehat. Adapun tujuan dari UKS adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik dengan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat dan derajat kesehatan peserta didik maupun warga sekolah. Adapun sasaran dari UKS ini adalah yang pertama, peserta didik di sekolah, guru, pamong praja, pengelola pendidikan lainnya, pengelola kesehatan, dan masyarakat di sekolah. Adapun manfaat dari program kesehatan sekolah yang efektif adalah yang pertama, meningkatkan efikasi dari investasi yang lain dalam pengembangan anak. Yang kedua, prestasi pendidikan yang lebih baik. Yang ketiga, mencapai kesetaraan sosial yang lebih baik. Dan yang terakhir merupakan strategi yang sangat efektif dalam biaya. Yang terakhir adalah program kerja usaha kesehatan sekolah. Yang pertama itu dalam bidang pendidikan kesehatan. Pemantauan PHBS, pelatihan pertolongan pertama, Sabtu bersih dan sehat, 4 pelaksanaan gosok gigi dan cuci tangan massal. Nah, yang terakhir adalah aspek politik dan ekonomi perencanaan. Politik dan perencanaan. Menurut Espesiagian, pembangunan adalah rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa atau yang disebut dengan nation building. Nah, berikutnya adalah proses politik dalam perencanaan partisipatif.
Perencanaan merupakan sebuah proses politik yang menimbulkan adanya persaingan, tidak lain merupakan sebuah proses politik yang menimbulkan adanya persaingan antar kelompok. Karena itu, kapasitas bertindak objektif dan merekomendasikan solusi ketika terjadi perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan. Pada proses politik perencanaan partisipatif terdapat tiga budaya politik. Yang pertama adalah budaya politik parusial, yang kedua budaya politik kaula, yang ketiga budaya politik partisipan. Nah, prinsip dasar perencanaan partisipatif ini dalam konteks demokrasi kewakilan yang pertama adalah saling percaya, kesetaraan, demokrasi, tata asas nyata dalam berpikir, terfokus pada kepentingan warga masyarakat. Yang ketiga, masalah yang berhubungan dengan kestabilan politik. Yang keempat, perkembangan bidang politik ke arah pemberian iklim politik yang lebih. Berikutnya, pengaruh ideologi politik terhadap perencanaan. Konsep dasar perencanaan adalah rasionalitas, yaitu cara berpikir ilmiah dalam menyelesaikan problem dengan cara sistematis dan menyediakan berbagai alternatif solusi guna memperoleh tujuan yang diinginkan. Karena itu, perencanaan sangat dipengaruhi oleh karakter masyarakat dalam pengembangan budaya ilmiah dalam menyelesaikan tugas filsafat dan teori perencanaan pembangunan. Adapun hubungan antara politik dan pembangunan menurut Bintaro adalah, walaupun secara spesifik ia mengaitkan dengan administrasi, pembangunan dapat dilihat dari beberapa hal. Yang pertama, aspek politik yang mempunyai pengaruh timbal balik dengan administrasi pembangunan adalah filsafat hidup bangsa. Yang kedua, komitmen dari elit kekuasaan pemerintahan terhadap proses pembangunan dan kesediaan penerima pendekatan yang sungguh-sungguh terhadap usaha yang saling terkait antara bagi segi kehidupan masyarakat. Yang ketiga, masalah yang berhubungan dengan kestabilan politik. Yang keempat, perkembangan bidang politik. Nah, pada proses ini terdapat juga perencanaan teknokratis di bawah tekanan politik, yang mana dalam suatu agen perencanaan yang ideal, terdapat suatu penghalang antara seorang perencana untuk berkomunikasi dengan politisi. Yang kedua, ini membuat seseorang perencana tidak bisa mengkritisi seorang politik. Ini membuat seorang perencana hanya mendapatkan peran yang kecil dan pengambilan keputusan adalah hak prerogatif dan politisi. Politisi harus berinteraksi sebagai seorang partner kepada lembaga perencana. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.